Haleluya, anak-anak muda yang mengasihi Tuhan. Sekali lagi lebih bersemangat. Haleluya. Luar biasa, kita sudah berkumpul di tempat ini tentu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Untuk itu mari bawa segenap hati, segenap jiwa dan seluruh hidup kita menjadi persembahan yang hidup buat Tuhan. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Dengan kesungguhan hati mari rindukan hadirat Tuhan. Rindukan untuk dekat dengan Tuhan lebih dari apapun. Dekat padamu, itu rinduku.
setiap pribadi-Mu Tuhan yang kami dambakan, memenuhkan seluruh hidup kami Yesus. Mari semua yang pemuda-pemudi yang mengasihi Tuhan, pandang kepada Tuhan, pandang kepada wajah-Nya Tuhan, nikmati hadirat-Nya dengan segenap hatimu. Sama-sama kita nyatakan pada Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat kami merindukan hadir-Mu dalam hidup kami, Engkau terlebih lagi Tuhan merindukan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu, kemurahan, kasih setia dan anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Sehingga pada saat ini Bapa, kami ada di tempat ini bersama-sama menyatukan hati kami, memuji, menyembah Engkau dan menikmati hadir-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Roh-Mu bekerja atas setiap kami Tuhan, memenuhkan kami, mengurapi setiap kami. Bahkan kuasa-Mu Tuhan sudah mengalir Tuhan di tempat ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sehingga sukacita sorga Tuhan mengalir melimpah memenuhkan setiap kami, membebaskan, melepaskan setiap roh kami di dalam hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati menolak, menghancurkan setiap pekerjaan setan, iblis, penipu, kuasa kegelapan dalam nama Tuhan Yesus. Pengganggu, pengacau, intimidasi setan, tinggalkan setiap kami dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semuanya kita sama-sama katakan amin. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Semuanya kita keluar dari tempatnya masing-masing. Berikan salam sebanyak-banyaknya. Katakan, mari kita bergairah beribadah kepada Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara semuanya silakan duduk. Haleluya, bersuka cita kita memuji nama Tuhan. Karena kasih-Nya yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Laiklah kita mengucap syukur dengan segenap hati. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu
memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya ku selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya ku selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Supaya kita merasakan kasih setia Tuhan dalam setiap hidup kita, amin. Mari angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya ku selamanya, bersyukurlah, sebab Dia baik. Bahwasanya ku selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara semuanya, mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan dengan luar biasa. Sebab Dialah Tuhan yang terbesar dan termulia bagi kita semuanya. Yuk semuanya bertepuk tangan di dalam hadirat Tuhan. Memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan, amin. Ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu.
Kami semua memuji-Mu Tuhan. Ya semuanya angkat suaramu. Segenap hati aku memuji. Amin. Segenap jiwa kami bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Ku angkat suara dan bernyanyi. Mari menari memuji di hati, dan mulia aja semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kami ada di sini untuk memuji-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu lebih dari segalanya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua. Semuanya lebih lagi nyatakan. Kau terbesar dan mulia, ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Lihat, biarlah semua. Katakan kami semua, kami semua. Sekali lagi nyatakan kami semua memuji-Mu. Memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Lebih lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji ruhi tatamu, sembah dan puji
selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Oh, selamanya yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam di dalam-Mu. Haleluya, haleluya. Menjadi pengharapan dalam hidup kami, terpujilah nama-Mu Amin, selama-lamanya. amin. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, kami Amin. kagum dan hormat akan Engkau Tuhan Yesus. Mengenal-Mu Bapa yang baik itulah menjadi kerinduan kami. Di Amin. masa mudah kami ini Tuhan, untuk itulah kami datang. Oleh sebab itu Tuhan, berkenanlah hadir
Biarlah setiap umat Tuhan mengalami pertemuan dengan Kau secara pribadi. Amin. Yang akan mengubahkan hidup mereka Tuhan. Membuat mereka semakin mengasihi Engkau Tuhan, semakin melekat kepadamu Bapa. Di dalam nama Yesus. Nama Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kuasa pengurapan Tuhan sudah bekerja. Amin. Dan sebentar kebenaran firman Tuhan akan disampaikan Tuhan. Setiap pemuda-pemudi membukakan hatinya kepada Amin. firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Kau berbicaralah melalui firman-Mu ini Tuhan di dalam nama Yesus. Yang Dalam nama menguatkan, Yesus. meneguhkan mereka, memberkati mereka, memperlengkapi mereka Amin. Tuhan. Di masa muda mereka supaya mereka terus teguh kuat, setia untuk mengikut Engkau sampai kepada kesudahannya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ini Tuhan. Biar semuanya sungguh-sungguh, semuanya fokus Tuhan. Semuanya menghormati, menghargakan Amin. kehadiran-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, roh jahat setan penipu kegelapan, Dalam nama Yesus. pikiran mengembara, tidak mengerti firman Tuhan, kebosanan, kejenuhan, kami usirkan semua di dalam nama Yesus. Dalam Demi nama nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, perlindungan darah Yesus menjadi Amin. milik kami dan kuasa Haleluya. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Syukur bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kita yang percaya bersama-sama kita berkata Amin. amin. Puji nama Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk pemuda-pemudi yang sangat mengasihi Tuhan. Haleluya. Beri dulu senyum kepada kiri kanan depan belakang. Ayo kasih senyum yang termanis, yang terindah. Haleluya, yang memberkati. Puji nama Tuhan. Haleluya. Satu anugerah Tuhan luar biasa ya. Kalaupun cuaca tidak mendukung, tetapi saudara mau datang beribadah kepada Tuhan. Harusnya semua, nah pemuda-pemudi remaja ya, harusnya datang saudara ya. Karena cuaca saudara tidak bisa kita prediksi. Dan tentu kita tidak akan tergantung kepada situasi dan keadaan cuaca. Untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Haleluya, pemuda-pemudi remaja. Haleluya, ya kita terus memiliki satu gairah, roh yang bernyala-nyala, menyala-nyala terus ya untuk mengikut Tuhan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan hari ini bagaimana kita bisa membuat prioritas di dalam hidup kita. Markus 1 ayat 35, ayat yang familiar bagi saudara yang sudah, ini ya memilikinya. Pasti langsung tahu saudara, Markus 1 ayat 35 apa itu ya? Oh pagi-pagi benar. Nah seperti itu ya, makanya pemuda-pemudi ayo miliki firman Tuhan ya. Supaya saudara langsung dapat menangkap, oh Markus 1 ayat 35, jadi gak asing lagi karena sudah ada di hati. Haleluya, haleluya. Nah ya harus terjadi seperti itu saudara. Untuk itu ayo kesempatan waktu yang diberikan. Nah saudara bekerja keraslah ya untuk memperlengkapi kehidupan saudara dengan perkara-perkara, dengan firman Tuhan. Jangan miskin saudara ya dengan firman Tuhan ya. Jangan minus dengan firman Tuhan. Dalam hal materi saja kita enggak mau minus ya. Kalau bisa bertambah terus saudara ya. Jangan berkurang, kalau bisa bertambah terus. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, lebih daripada itu ayo kita memiliki kerinduan ya, supaya saudara bertambah terus dengan firman Tuhan. Jadi dibacakan saja saudara ayatnya, nah saudara sudah mengerti ya, apalagi ini ayat-ayat dasar ini. Nah ya pada semuanya sudah pada training dasar Kristen ya, paling tinggal ini aja, tinggal putri yang belum ya, semuanya sudah. Nah ini ada nih salah satu pelajarannya ya, mengenai doa. Oke lah. Kita baca saja bersama-sama, yuk 1, 2 ya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah Tuhan Yesus memberikan contoh teladan apa yang harus dikerjakan oleh anak-anak Tuhan yang berkata menjadi pengikut Kristus. Saudara ya. Jadi Yesus itu memberikan contoh teladan selama dia hidup. Kita katakan 33 tahun saudara ya. Nah saudara yang kasih nama Yesus, walaupun pelayanannya itu dimulai sesudah Tuhan Yesus dibaptis, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tetapi selama Yesus hidup itu memberikan contoh teladan, ditinggalkan. Nah ya sebelum Yesus naik ke sorga. Supaya yang percaya kepada Tuhan Yesus mengikuti gaya cara ya.
gaya cara saudara kehidupan daripada Tuhan Yesus. Haleluya. Nah ya, jadi ditinggalkan ini gaya hidup. Nah, pengikut Kristus, ini gaya hidup orang-orang percaya kepada Kristus. Yesus saudara hidup di bumi, selagi semasa hidup di bumi tidak hanya hidup begitu saja saudara ya, tetapi memberikan satu gaya hidup supaya diikuti pengikut-pengikut Kristus. Nah dikatakan pagi-pagi benar. Nah ya, waktu hari masih gelap ia bangun dan pergi keluar. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ayat ini sangat jelas sekali. Nah tentu setiap pagi kita bangun. Ya lain hal saudara, kalau misalnya dia kerja malam mungkin pagi. Nah saudara dia tidur ya. Tetapi yang wajarnya, yang lazim itu pagi-pagi itu harus apa? Bangun. Karena akan mengerjakan banyak hal. Aktivitasnya akan dikerjakan, dilakukan sepanjang hari yang Tuhan berikan 24 jam. Sebelum saudara kita lanjut ya. Karena temanya adalah prioritas. Prioritas ini apa ya? Menurut bahasa Indonesianya saudara, sesuatu yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain. Jadi sesuatu yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain. Saudara, Yesus mengerjakan melakukan. Haleluya. Nah Yesus itu mengerjakan melakukan saudara. Ya sesuatu yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain. Jadi nggak bisa enggak, harus dikerjakan, harus dilakukan saudara ya. Jadi kalau hal tersebut menjadi prioritas dalam hidup saudara, tentu saudara kerjakan ya. Bagaimanapun saudara sibuknya, capeknya, lelahnya saudara. Nah ya kalau itu memang prioritas di dalam hidup saudara, pasti saudara akan kerjakan, lakukan. Haleluya. Nah jadi ingat ya, jadi prioritas itu suatu yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain. Jadi yang lain-lain itu kesekiannya saudara. Prioritas itu yang pertama, utama. Ya, yang pertama dan yang utama. Nah ya, yang lainnya itu mengikut. Mungkin kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Tapi prioritas itu saudara, nah itu terutama. Dan yang pertama gak bisa enggak, harus dikerjakan. Benar saudara, doa itu harus dikerjakan, gak bisa enggak. Ya bapak-bapak rohani kita dikatakan doa itu adalah napas rohani. Napas rohani saudara, seperti tubuh kita, jasmani kita ini memerlukan napas supaya kita hidup. Rohani kita juga memerlukan napas supaya hidup. Haleluya. Nah ya, rohani kita perlu hidup saudara ya, supaya kita bisa bertumbuh, kita bisa bertambah-tambah, kita bisa bergerak, bisa beraktivitas, bisa saudara memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Nah ya, jadi tepat itu saudara bapak-bapak. Nah rohani kita menyatakan doa itu napas rohani ya. Jadi nggak bisa enggak, saudara harus bernapas. Bagaimana caranya? Berdoa. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi pagi-pagi benar ini saudara, waktu hari masih gelap. Nah bisa dikatakan itu pukul 3 atau 4 ya atau 5 saudara. Nah ya kita katakan ya masih sangat pagi lah ya. Haleluya. Jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus, yaitu atau juga saudara yang menyatakan awal ya, awal dari hari yang akan kita lewati atau lalui sepanjang hari. Nah ya, jadi pagi itu adalah awal daripada kehidupan kita ya, dalam hari tersebut yang akan kita lewati dan kita lalui. Gak bisa saudara ya tanpa adanya pagi, langsung siang, langsung sore atau malam, gak bisa. Harus ada pagi. Haleluya. Pagi, siang, sore dan malam. Nah itu saudara, nah intinya ya putarannya atau siklusnya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi ini sudah diatur ini ya. Ada pagi, ada siang, ada sore, ada malam. Nah ya, puji nama Tuhan saudara ya. Jadi supaya bisa diatur, kita mengatur hidup kita. Pagi itu ngapain ya, siang itu ngapain, sore itu ngapain, malam itu ngapain. Nah ya, makanya dibuat saudara waktu-waktu seperti itu ya, supaya kita bisa hidup teratur saudara, mempergunakan waktu-waktu yang ada. Tetapi saudara yang kasih dalam nama Yesus, di sini kita belajar tentang perkara roh. Nah ya, kita belajar saudara tentang perkara roh ya. Karena melalui ayat ini kita melihat saudara apa yang dilakukan Tuhan Yesus ya. Nah dikatakan tadi apa saudara, dia bangun pagi ya.
Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap ia bangun. Nah ya, jadi Yesus bangun saudara, pagi-pagi benar Yesus itu bangun karena ada prioritas yang akan dia kerjakan. Karena saudara, setelah pagi tersebut ada lagi ya banyak kegiatan, banyak aktivitas, banyak pelayanan yang akan dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Nah, setiap saudara kan seperti itu. Haleluya. Nah ya, jadi pergunakan dulu pagi ini. Karena nanti setelah pagi itu nanti saudara banyak kegiatan, banyak aktivitas saudara. Nah gak bisa lagi digantikan saudara ya. Kegiatan pagi digantikan nanti siang atau digantikan nanti sore atau malam. Karena setiap waktu itu sudah punya aktivitas, sudah punya kegiatan masing-masing. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Mari kita belajar seperti yang Yesus lakukan. Ia bangun saudara, pagi-pagi benar Yesus itu bangun. Haleluya. Haleluya. Nah ya. Nah cuaca kan beda-beda saudara, apalagi kalau dingin. Nah di sini kita perlu menyangkal diri ya. Haleluya, supaya kita tetap mengerjakan prioritas kita. Amin. Jadi pagi-pagi Yesus itu bangun saudara, bukan menarik selimut ya. Kemudian tidur lagi, nanti dulu, aduh dingin sekali, nggak apa-apa lah 15 menit lagi, setengah jam lagi, atau 1 jam lagi. Nah saudara, akhirnya apa itu tadi ya, bisa kebablasan, akhirnya sudah siang. Nah ya, tidak lagi pagi, ayam sudah ini saudara, sudah ribut, bukan lagi berkokok, sudah cari makan. Nah mencari makan. Nah ya, berarti sudah siang, saudara yang kasih dalam nama Yesus. Tapi di sini kita lihat Yesus itu bangun. Dia bangun, dia meninggalkan tidurnya, tempat tidurnya saudara. Kemudian pergi keluar, ya segera beranjak. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi segera beranjak, jangan lagi saudara tetap di tempat tidur. Nah ya, segera beranjak dari tempat tidur, segera beranjak dari tidurnya. Haleluya. Nah kita jauhi ya, kita jauhi pencobaan kalau kita mau mengerjakan prioritas. Nah ya kita jauhi, saudara segera bertindak. Jangan lagi dekati, jangan pandang-pandang lagi selimut saudara, bantal saudara. Aduh ingin peluk lagi bantalnya ya. Nah ya ingin tarik lagi lah selimutnya, nantilah. Tidak saudara ya. Yesus mengajarkan dia pergi, ya bangun, dia pergi keluar. Saudara kemana? Perginya ke tempat sunyi saudara ya. Kenapa Yesus ini ingin fokus? Ya prioritas ini saudara. Nah ini tadi saya katakan ini terutama dan utama. Jadi Yesus pergi ke tempat sunyi supaya tidak ada lagi yang mengganggu. Muridnya pun jangan mengganggu dia. Karena apa saudara? Yesus itu mau bersekutu dengan Bapa di sorga. Yesus sangat memerlukan Bapa. Ya, makanya nah Yesus itu memberikan waktunya, hidupnya saudara. Karena Yesus sangat memerlukan Bapa. Yesus Tuhan saudara sangat memerlukan Bapa. Nah apalagi kita, nah manusia biasa saudara. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, tentu kita lebih memerlukan Bapa. Ya, kita tidak hanya sekedar berkata, aku percaya, aku perlu engkau Bapa. Ya, engkaulah yang menjadi kekuatan, kesanggupan, pengharapanku. Saudara itu semuanya tidak salah kita ucapkan, tapi ayo ada tindakan yang harus kita kerjakan. Haleluya. Harus ada tindakan yang saudara kerjakan. Bahwa Yesus itulah yang menjadi kekuatan, Yesus menjadi kesanggupan, Yesus menjadi jawaban. Yesus yang saudara andalkan, nah harus ada tindakannya saudara. Ya, tanpa ada tindakan itu sekedar apa, kata-kata saja. Nah ya, cuma ini saudara omong doang nanti. Ya, cuma omongan doang. Nah padahal mengikut Tuhan ini enggak cukup saudara omongan doang. Ya, perlu apa saudara? Tindakan. Iman itu perlu apa? Tindakan. Haleluya. Jadi ada perbuatannya. Kalau kita percaya, kalau kita mengandalkan Tuhan, jangan kita katakan kita percaya, kita mengandalkan Tuhan, tapi kita jauh dari persekutuan dengan Bapa. Ya, kita enggak suka saudara. Nah ya, kita enggak suka waktu kita diganggu. Kita enggak suka waktu kita tidur kita terganggu saudara. Kita enggak mau sedikit pun membayar harga. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, nanti kita lihat ya, sebelumnya itu Yesus saudara banyak pelayanannya. Ya, sebelum pagi itu saudara, nah sebelum itu Yesus itu banyak pelayanannya. Nanti kita lihat, ini kan ayat 35 kan. Nah sebelum ayat 35, ayat 1 sampai 34 nanti saudara bisa baca di rumah. Di situ banyak sekali saudara, pelayanan yang Tuhan Yesus kerjakan secara manusia. Yesus itu capek, lelah saudara, banyak beban. Nah ya, banyak beban saudara yang ditaruhkan kepada Tuhan Yesus.
Tapi lihatlah, Yesus tetap memberikan contoh teladan. Pagi-pagi memang Yesus harus bangun dan berdoa. Haleluya. Nah, puji nama Tuhan. Saudara aktif ya? Oke, saudara aktif. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Jadi segera bertindak, ya, segera bertindak saudara. Kalau saudara mempunyai waktu doa, ya pada pagi harinya jam 4 ke jam 5 atau jam 6 ya. Kalau memang bisa saudara atur waktunya, ayo enggak apa, yuk mari kerjakan saudara ya. Jadi pagi itu jangan saudara lewati, lalui begitu saja. Tanpa saudara buat prioritas di dalam hidup saudara. Haleluya. Nah ya, saudara kerjakan terus menerus. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi enggak bermalas-malas saudara, enggak menarik selimut lagi. Nah walaupun saudara udaranya, pasti dingin, mata itu saudara masih sulit, masih sukar untuk dibuka. Ayolah bertindak, makanya beranjak keluar dari tempat tidur. Pergi ambil satu tempat saudara untuk bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Nah seharusnya pemuda-pemudi harus seperti itu sebagai anak-anak Tuhan. Ya, karena kita nggak bisa lepas saudara dari doa. Kita nggak bisa lepas daripada Bapa ya. Kita nggak bisa lepas tanpa persekutuan daripada Tuhan. Nggak bisa saudara ya. Hidup ini bukan kuat dan gagah. Nah kita ini berbicara perkara roh karena kita anak-anaknya, anak-anak Tuhan. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, nggak bisa lepas. Kalau selama ini masih saudara abaikan, mau berdoa mau tidak ya, ya kalau lagi ada waktu atau lagi suka berdoa. Kalau nggak ada saudara nggak ada kemauan nggak berdoa. Itu dahulu saudara, mungkin tahun 2025 atau saudara masih jalani Januari ini. Tapi mari saudara stoplah sampai di situ. Haleluya. Nah ya anak-anak Tuhan harus berdoa, tidak bisa tidak. Kalau saudara mau menang, menang dalam segala hal. Bukan hanya perkara roh, mau menang untuk hidup saudara, masa depan saudara, studi, keluarga, pekerjaan saudara. Nah ya, saudara harus berdoa, gak bisa enggak. Haleluya. Nah ya, saudara itu punya musuh. Musuh itu bukan darah daging, bukan tetangga saudara, bukan teman saudara. Musuh itu saudara, setan, iblis. Ya, saudara bisa baca di Efesus 6. Saudara yang kasih nama Yesus ya, punya satu susunan saudara. Nah ya, jadi nggak main-main ya, karena setan itu memang musuh kita. Ya nggak suka kepada anak Tuhan, nggak suka manusia itu mengikut Tuhan, apalagi sungguh-sungguh saudara, menyerahkan hidupnya, apalagi masa muda ya, untuk ikut Tuhan, menyerahkan hidupnya, bayar harga menyangkal diri. Wow, itu pasti musuh setan yang paling ini saudara, yang paling utama. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Tapi saudara bisa menang atas itu semuanya. Haleluya. Saudara bisa menang atas musuh. Katakan kepada kiri atau kanan saudara-saudara, kamu bisa menang atas musuhmu. Iya, menang atas musuh ya. Haleluya. Katakan lagi, kamu bisa menang atas keinginan dagingmu. Iya, puji nama Tuhan, haleluya ya. Ngantuk-ngantuk itu saudara dengar firman Tuhan itu daging ya, saudara bisa menang. Nah dari itu semuanya. Nah ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah ya, apa saudara kemenangan itu tadi ya, dengan doa. Nah jadi Yesus ini kalaupun dia Tuhan saudara, anak Bapa di sorga. Nah Yesus itu memerlukan Bapa. Ya jadi sebelum melakukan aktivitas Yesus ini harus menghadap Bapa di sorga dahulu. Haleluya. Nah ya, apa yang harus dikerjakan? Bagaimana cara kerjanya? Nah ya, saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya, supaya Yesus itu juga saudara dalam perlindungan, ya dalam perlindungan Bapa. Sehingga, nah ya si jahat ingin saudara memusnahkan Tuhan Yesus, nah karena dalam perlindungan Bapa tentu si jahat tidak akan bisa. Haleluya. Kan beberapa kali saudara Yesus itu kan mau saudara ya, mau dibunuh lah ya. Tapi Yesus kan bisa. Nah, saudara kalau pernah baca Alkitab di Matius, Lukas atau mana, Yesus tiba-tiba dikatakan sudah, nah tidak ada lagi di tempat tersebut. Nah itu saudara dalam perlindungan Bapa. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, kita juga kalau saudara mau menang dari musuh, nah ini, ayo saudara harus bersekutu kepada Bapa. Haleluya. Jadi tidak malas ya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, Amsal itu berkata, yuk kita supaya kita belajar saudara ya, kepada semut. Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Nah supaya kita bisa menang ya.
menang dari keinginan daging kita. Walaupun kita capek, letih saudara, banyak pergumulan, tapi saudara bisa mengerjakan prioritas tadi. Yuk kita baca bersama-sama ya. Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 11. 1, 2 ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya. Jadi Amsal menuliskan saudara. Nah, ya supaya kita belajar kepada semut. Nah, dikatakan kenapa saudara? Karena semut itu dikatakan nggak ada pemimpinnya. Kita puji nama Tuhan, ada pemimpin kita itu siapa? Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus yang memimpin, membawa kita ke dalam segala kebenarannya. Roh Kudus itu ada dalam hidup saudara. Haleluya. Ini semut saudara, firman Tuhan loh yang menuliskan. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Haleluya. Nah jadi ini tidak hanya pengetahuan saja, ini firman Tuhan loh saudara ya. Ini firman Tuhan ini di kitab Amsal saudara. Jadi dikatakan semut itu nggak ada pemimpinnya ya saudara ya. Nggak ada pengaturnya. Nggak ada saudara yang mengkoordinir, ya, mengkoordinator nggak ada. Bahkan dikatakan nggak ada penguasanya, saudara. Tetapi kenapa semut ini dikatakan dia bisa menyediakan rotinya di musim panas, supaya saudara pada saat musim dingin semut-semut tadi sudah punya apa? Persediaan makanan. Haleluya, lihat saudara. Nah semut saja diperlengkapi oleh Tuhan loh, supaya semut ini nggak kelaparan. Nah kita ini manusia ciptaan Tuhan yang paling mulia. Bukan sekedar manusia tapi kita ini anak Tuhan. Pilihan Tuhan saudara. Masakan kita tidak lebih diperhatikan daripada semut. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Ya, dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Haleluya, tidak malas-malas saudara. Nah ada makanan, nah ya di satu tempat. Nah ya, kalau seekor semut saudara yang menemuinya, dia akan panggil. Kan seperti itu, kan coba saudara perhatikan nanti. Dipanggilnya saudara, semut-semut yang lain dengan bahasa mereka. Ya, haleluya. Supaya makanan tadi bisa dibawa, diangkat bersama-sama, disimpan saudara dalam satu tempat. Lihat gak ada pengaturnya, gak ada pemimpinnya. Gak ada penguasanya saudara. Semua sama, hati hamba, rendah hati. Ya, ngerti saudara mengerjakan bersama-sama, nggak ada malas. Karena dikatakan hai pemalas belajar kepada semut. Haleluya. Berarti semut ini rajin, nggak ada yang malas. Satu pun dari antara semut-semut ini nggak ada yang malas. Haleluya. Makanya nggak ada pemimpin, nggak ada pengaturnya, nggak ada penguasanya. Tetap bisa saudara menyediakan makanannya pada musim panas dan pada musim panen. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Kemudian disimpan saudara sehingga datang musim dingin. Datang musim saudara pada saat tidak panen. Nah semut tidak pernah kelaparan. Nah ya, karena sudah punya persediaan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Luar biasa ya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi Amsal ini saudara tidak tidak segan menyatakan kepada ini ya manusia, hai pemalas dikatakan bahkan saudara, bukan dikatakan hai manusia. Nah ya, hai anak Tuhan enggak, hai pemalas. Nah ya, semoga enggak ada di antara kita pemalas ya. Berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi mari buat saudara waktu-waktunya ya. Waktu tidur dibuat, waktu bangun dibuat. Haleluya. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal
berbaring. Maka datanglah apa? Kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah, jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus, dari firman Tuhan ini kita tahu dan kita belajar seseorang itu miskin kekurangan karena apa? Malas. Ya, haleluya. Nah ya, dia kenapa saudara? Karena dia malas. Nah, maka dia kekurangan. Ya, karena dia malas saudara. Ya, bukan saudara enggak ini ya, enggak ada yang ini yang bisa dikerjakannya. Ada saudara, tapi kenapa? Dia malas. Nah dikatakan, nah ya, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu. Jadi kemiskinan itu datang menyerbu saudara. Kenapa? Kemalasan tadi dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi manusia itu bisa kekurangan oleh karena apa? Karena kemalasan ya. Ini Amsal berkata, jadi kita harus belajar. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi mari pemuda-pemudi, nah saudara pergunakan waktu-waktu saudara ya. Waktu saudara belajar sekolah, waktu kuliah, waktu bekerja. Nah waktu-waktu Tuhan berikan masa muda saudara. Mari pergunakan saudara sebaik-baiknya. Haleluya. Nah untuk itu saudara persiapkanlah. Nah yang diri saudara. Nah untuk bisa saudara membuat prioritas dalam hidup saudara ya harus ada di hati. Nah ya harus ada di hati saudara. Dan saudara sendiri yang berkomitmen ya supaya saudara bisa mengerjakannya ya. Kalau dorongan dari luar ini hanya sementara ya. Mungkin saudara saudara kerjakan beberapa kali. Tapi saudara bisa berhenti oleh karena situasi dan keadaan mungkin ya. Nah ya. Akhirnya saudara tidak mengerjakannya lagi. Tapi kalau memang saudara mengerti dan saudara mau mengerjakannya maka akan bisa saudara akan kerjakan terus menerus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita lihat saudara. Nah kalaupun Yesus itu lelah saudara karena sebelum pagi tersebut ya. Berarti hari sebelumnya Yesus itu banyak sekali melakukan pelayanan. Nah ya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, nggak apa-apa yuk kita baca saja sebentar. Sedikit saudara yaitu ayat 29 sampai 34. Nanti saudara bisa baca di rumah ayat 1, mulai ayat 1 saudara sampai ayat 28. Apa saja pelayanan Tuhan Yesus ya. Sebelum Yesus ini bangun pagi-pagi. Kita lihat saudara Markus 1 ayat 29 sampai 34. 1-2 ya. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi ini saudara bisa dikatakan sore ya, kemudian malam. Nah ya, nanti saudara baca 1 sampai 28 ya. Setelah Yesus berdoa, saudara apalagi yang dikerjakan sebelum ayat 29 ini. Nah banyak hal yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, melayani itu saudara, itu harus melibatkan roh, jiwa dan tubuh. Ya, gak bisa saudara sekedar kata-kata, enggak. Harus melibatkan roh, jiwa dan tubuh. Haleluya. Jadi sepenuhnya saudara segenap kehidupan. Nah harus dilibatkan. Nah ya. Nah jadi ini saudara pasti capek. Iya capek saudara. Nah ya. Tadi dikatakan saudara mendoakan ini ya. Mendoakan siapa tadi dikatakan? Mertua Simon ya. Yang terbaring karena sakit demam. Oke saudara selesai. Doakan di dalam nama. Nah ini ya. Dalam nama Bapa sembuhlah. Kemudian sembuh saudara. Nah kemudian dikatakan menjelang malam ya. Sebelum matahari terbenam. Nah dibawalah kepada Yesus semua orang. Semua orang saudara bukan satu.
Jadi banyak ini yang menderita sakit dan yang kerasukan setan, lihat. Menderita sakit saudara dan kerasukan setan. Banyak yang sakit, banyak yang kerasukan setan. Gimana coba? Nah kita KKR saja saudara, hanya mendoakan saja ya. Nah kita bisa ini saudara capek. Ya, kenapa saudara? Kita memang harus fokus, roh jiwa tubuh kita harus terlibat. Nggak bisa kita main-main saudara, berarti kita berpura-pura. Ya, karena kita kan mengasihi jiwa-jiwa tersebut. Jiwa-jiwa sudah datang saudara. Nah kita harus mengasihilah, menyambut mereka. Haleluya, supaya mereka bertemu dengan Tuhan dan mengalami lautan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Nah itu kan saudara kerinduan kita, maka diadakan KKR. Untuk itu pemuda-pemudi, haleluya pemuda. Haleluya, haleluya pemudi. Oke, lihat kiri kanannya ya. Kalau terjadi sesuatu saudara kepalanya agak nunduk, ya ini ya tepuk pundaknya. Oke, puji nama Tuhan. Nah ya, pemuda-pemudi Desember kemarin kan belum mengadakan KKR Natal ya. Makanya akan dialihkan nanti kepada Paskah ya. Jadi persiapkan diri ya supaya nanti pemuda-pemudi bisa ambil bagian saudara untuk KKR di bulan Paskah nanti, bulan April. Nah ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi melibatkan roh jiwa tubuh ini capek saudara. Nah ya capek, karena kan beda-beda, yang sakit itu beda-beda saudara. Nah ya pasti ini sakitnya saudara enggak lah sakit ya, sakit ringan ya, sakit flu batuk enggak saudara. Pasti ini sakit yang parah. Nah ya mungkin sudah beberapa kali dibawa kepada tabib tapi enggak sembuh-sembuh. Makanya dibawa kepada Tuhan Yesus yang kerasukan setan. Ini pasti sudah lama, sudah bertahun-tahun saudara. Dibawa kepada Tuhan Yesus. Tapi semuanya bisa disembuhkan, bisa dibebaskan dan dilepaskan. Haleluya. Makanya dikatakan maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Yang menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit. Dan mengusir banyak setan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi disembuhkan bermacam-macam penyakit, Tuhan sembuhkan saudara. Bahkan yang kerasukan setan dibebaskan, jadi capek. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Nah ini juga bisa pasti terjadi bagi pemuda-pemudi saudara, mungkin capek lelah ya, sekolah, kuliah, bekerja saudara, atau karena ada pergumulan hidup saudara, belum lagi pelayanan ya, karena saudara mengasihi Tuhan mau sungguh-sungguh melayani. Nah ya, jadi saudara memberikan hidup. Nah ini bisa saja terjadi saudara, tapi saudara kita harus mengikuti contoh teladan yang sudah Tuhan Yesus berikan. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, ini ayat 34 kan, sampai 34 tadi. Nah ini ayat 35 tadi, pagi-pagi benar Yesus bangun. Hari masih gelap, ayat 35. Nah setelah ini ya, melakukan pelayanan tadi malam itu loh, bukan sore, ya kan menjelang malam. Itu pasti memerlukan waktu, menyembuhkan bermacam-macam sakit, bahkan yang kerasukan setan. Lalu ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Haleluya. Yesus ngapain saudara? Bangun. Nah ya, ada prioritas saudara yang dikerjakan Tuhan Yesus. Ya bangun, pergi keluar. Ngapain pergi keluar? Ke tempat yang sunyi saudara. Untuk apa? Untuk bersekutu dengan Bapa di sorga. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Ya kita saudara ya bisa terjadi seperti itu. Saudara capek lah, letih lah. Banyak saudara kerjakan. Mungkin sampai saudara begadang. Mungkin sampai bisa saja saudara ya. Sampai subuh belum lagi pikiran saudara, belum lagi besok bagaimana A, B, C, D, E. Tapi saudara kalau prioritas pasti tetap harus dikerjakan. Haleluya. Nah ya harus tetap dikerjakan saudara. Dan juga ini bukan sekedar prioritas ya. Kenapa saya beri judul prioritas saudara. Nah supaya kita mengerti untuk mengutamakan yang terutama. Haleluya. Nah kita gak bisa saudara hidup dengan kekuatan kita sendiri. Yesus saja gak bisa loh saudara. Ya, dengan kekuatannya sendiri gak bisa. Makanya Yesus itu harus bersekutu dengan Bapa di sorga. Supaya kekuatan Bapa itu mengalir dalam kehidupannya. Amin. Untuk bisa melayani sepanjang hari tersebut. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, sebelum lagi menghadapi musuh. Begitu juga dengan kehidupan saudara, sudah banyak aktivitas, banyak kegiatan, banyak tugas-tugas yang harus dikerjakan saudara. Belum lagi musuh, karena saudara anak Tuhan. Ya,
Anak Tuhan saudara, musuh saudara itu penguasa, pemerintah-pemerintah udara, penguasa-penguasa gelap, kemudian apa, penghulu-penghulu dunia yang gelapin dan roh jahat yang ada di udara. Dituliskan di Efesus, itu musuh saudara ya. Musuh itu bagaimana, kan pasti berusaha untuk menjatuhkan, untuk mengalahkan saudara. Bahkan Yohanes 10 ayat 10 dikatakan ya, musuh itu dilambangkan dengan pencuri. Pencuri itu datang untuk apa saudara? Musuh datang untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sangat keji, saudara. Nah ya, kalau kita mengerti, jadi kita bersyukur saudara sampai saat ini kita ada. Nah kalaupun kita punya musuh yang sangat keji sekali, mencuri, membunuh, dan sampai membinasakan. Bagaimana ya anak Tuhan ini supaya tidak hidup kekal, supaya tidak masuk kerajaan sorga, supaya tidak memiliki hidup yang kekal, binasa saudara. Binasa itu apa? Itu berarti neraka. Nah itu saudara ya. Betapa kejinya musuh kita. Nah dengan apa saudara? Nah kita bisa mengalahkan musuh kita. Nah kita saudara yang kasih dalam Yesus nggak bisa melihat musuh kita. Ya, haleluya. Kita nggak bisa melihat musuh kita secara jasmani. Kalau kita bisa lihat, oh musuh kita sebelah kiri. Kita bisa mungkin ya ke kanan. Oh musuh kita depan. Mungkin kita bisa saudara. Ya mungkin kita agak ini cari jalan yang lain. Nah ini kan nggak bisa kita lihat. Nah siapa yang menjaga kita? Nah supaya kita tidak ini saudara dikalahkan ya, supaya nah panah api musuh kita itu enggak mengena kita. Nah siapa saudara menjaga kita kalau bukan Tuhan? Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, dari mana Tuhan menjaga kita? Nah ini tadi Yesus kasih contoh teladan. Amin. Prioritas saudara yaitu apa? Berdoa. Amin. Nah puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, bahkan Yesus menyatakan di sini saudara pagi-pagi ya. Jadi pagi-pagi Tuhan sudah tetapkan, ayo pagi-pagi. Memang sangat perlu sekali saudara pagi. Kalaupun mungkin ada waktu saudara nanti, nah saudara mau berdoa lagi malam. Tapi ini sangat penting kali pagi. Karena apa? Hidup saudara kan diawali dari pagi. Nanti di sana banyak, setelah pagi banyak kegiatan, banyak aktivitas saudara. Nah kalau saudara nggak bersekutu, ya, nggak bersekutu dulu dengan Bapa di sorga, nggak ada kekuatan, nggak ada kesanggupan, nggak ada hikmat, nggak ada kepintaran. Nah ya, haleluya. Bahkan di situ nanti ada celah saudara. Seharusnya nggak terjadi bisa terjadi. Karena kan musuh kita mengintip terus. Bahkan dikatakan saudara 1 Petrus 5 ayat 8, musuh kita itu seperti singa yang mengaum-aum, berjalan, nah berkeliling saudara ya, mencari orang yang dapat ditelannya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus berjalan, keliling, mencari, berarti enggak berdiam. Mencari itu bagaimana? Diam saudara? Enggak. Ya mencari itu saudara ya bergerak. Ya, melakukan inilah aktivitas. Haleluya. Nah misalnya saudara mencari sesuatu lah ya. Mencari sesuatu misalnya di rumah, di kamar, di kos saudara. Aduh, di mana tadi ya? Pasti kan saudara ini cari di lemari ya. Di mana tadi ya? Di kamar mandi ya. Nah saudara kan bergerak untuk mencarinya. Supaya mendapatkannya. Ya musuh kita seperti itu saudara. Dia cari mana yang ada celah. Di ini tuh saudara ya. Dilihatnya bagaimana. Siapa ini? Si A kah? Si B kah? Si C ada celah kah? Supaya aku bisa masuk. Nah harusnya enggak terjadi. Enggak terjadi saudara. Nah tapi, nah ini tadi karena ada celah. Akhirnya saudara terjadilah sesuatu yang enggak baik. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi mari pemuda-pemudi supaya saudara dalam perlindungan Tuhan ya. Dan kemudian saudara tidak memberikan celah atau tidak ada celah ya. Perlu sangat sekali saudara pagi-pagi. Saudara harus berikan waktu, menyediakan hidup saudara. Menyediakan waktu saudara untuk bangun dan pergi. Beranjak dari tempat tidur. Beranjak dari tempat tidur saudara ya. Usahakan jangan di tempat tidur berdoa. Karena tempat tidur itu untuk apa? Tidur. Saudara pasti diajak lagi untuk tidur. Kalaupun ada niat saudara, iya kan? Ada niat saudara untuk berdoa, sudah merindukan sekali. Tapi saudara tetap di tempat tidur. Bahkan saudara, nah ini ya, pasang kipas lagi, perlu bantal. Nah ya, sambil saudara bersekutu, mungkin saudara udah mengangkat penyembahan. Tapi di tempat tidur, nanti doanya enggak selesai nih, pasti tidur lagi. Makanya saudara bangun, aduh sudah siang. Ya, niat hati tadi berdoa saudara sampai jam 6. Misal saudara bangun jam 5 sampai jam 6. Nah itu tadi karena masih tempat tidur tadi. Saudara bangun.
ternyata sudah jam 7. Wah, saudara pun sudah terlambat, sudah telat. Nah padahal harus berangkat jam 7, ini baru bangun jam 7. Saudara kan harus mandi sana sini. Nah akhirnya saudara, ini banyak hal yang terjadi ya, yang tidak baik. Nah jadi makanya Tuhan Yesus berkata, beranjak saudara, ia bangun dan pergi. Berarti keluar, pergi saudara, beranjak dari tempat tidur. Jangan di tempat tidur saudara berdoa. Saudara pasti akan dibawa tidur, bukan dibawa ke hadirat Tuhan. Saudara dibawa tidur kembali. Akhirnya enggak jadilah bersekutu dengan Bapa di sorga. Jadi beranjak keluar saudara. Nah ya pergi ke tempat yang sunyi ya. Jadi sangat penting sekali pagi-pagi saudara. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Kita lihat saudara, kenapa ini pagi ya? Kenapa ini harus pagi? Nah ya, kalaupun tadi sudah saya katakan pagi itu adalah awal daripada hari ya. Nah saudara ya, tapi firman Tuhan, mari kita belajar saudara daripada firman Tuhan. Yuk mari kita lihat ya, dari Mazmur 5:3. Oke, kita berdoa saudara ya. Oke, supaya kedepannya kita bisa masuk tepat pada waktunya lah ya. Cuaca baik. Yuk kita masing-masing berdoa melalui firman Tuhan ini juga. Berarti saudara tentu nanti berkomitmen untuk bisa berdoa tiap-tiap hari. Yuk Mazmur pasal 5:3. 1-2 ya. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Oh luar biasa ya. Jadi Daud ini sangat penuh dengan kerinduan. Dia menunggu pagi hari. Ya, kalau bisa malam itu cepat berlalu. Kalau kita bagaimana saudara? Kalau bisa malam itu tambah panjang ya? Tidak. Oke. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Nah, Daud ini katanya menunggu, Tuhan pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Loh, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi pada waktu pagi Tuhan mendengarkan seruan. Makanya perlu sekali berdoa pada waktu pagi. Karena pada waktu pagi Tuhan mendengar seruan saudara ya. Tuhan menghargakannya, pasti ini menyangkal diri nih, bayar harga ini, bangun pagi-pagi. Padahal dia sudah capek, ya sudah letih sepanjang hari, banyak kegiatan, banyak aktivitasnya. Tuhan menghargakan ini satu korban saudara. Korban yang harum bagi Tuhan, Tuhan menghargakannya. Makanya firman Tuhan ini dituliskan pada waktu pagi. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Kenapa saudara? Ya, kenapa? Karena saudara, ya, dia menanti-nantikan waktu pagi ini. Waktu pagi untuk apa? Untuk bersekutu saudara. Ya, untuk berdoa. Karena dia tahu saudara bahwa Tuhan itu mendengarkan doanya. Haleluya. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Ayo atur persembahan saudara, pujian penyembahan. Haleluya. Nah katakan dulu kepada kiri kanan, yuk atur persembahanmu ya, penyembahanmu pada pagi hari. Katakan dulu kepada kiri dan kanan, lihat dulu ke belakang. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Nah ya, jadi atur saudara pujian penyembahannya. Nah diatur ya, bawa kepada Tuhan. Dan dikatakan aku menunggu-nunggu. Jadi biarlah pagi hari itu saudara kita rindukan. Karena kita mau bersekutu dengan Bapa di sorga. Amin. Puji nama Tuhan. Nah ya, mari saudara mulai. Mulai saudara, mulai. Supaya saudara menantikan waktu pagi. Ya, untuk apa saudara? Untuk memuji menyembah Tuhan. Untuk apa saudara? Berdoa. Yuk saudara mulai. Supaya ini jadi, ini kan karena dimulai ini saudara. Makanya, nah ya ditunggu-tunggunya hari pagi untuk bersekutu dengan Bapa di sorga. Ya, pemuda-pemudinya Tuhan juga biar saudara ini menjadi apa ya? Menjadi satu gaya hidup saudara. Menantikan pagi untuk bersekutu dengan Bapa di sorga ya. Biar ini jadi saudara, karena tidak kebetulan firman Tuhan ini dituliskan. Karena kita sangat penting sekali saudara berdoa sebelum kita mengerjakan aktivitas kita. Mazmur pasal 59:16. Lihatlah saudara, apa dikatakan. Nah kitab Mazmur ini ya. Yuk mari kita baca bersama-sama, 1-2 ya. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu pada waktu pagi. Aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku.
Sepertinya suara wanita aja ini kedengaran. Coba dulu semua pria bacanya yuk. Wanitanya mendengarkannya ya. Yuk pria yuk. Harus lebih ini lagi. Lebih keras lagi ya. Karena kan jumlahnya sama ini. Ya, yuk baca yuk bersama-sama Mazmur 59 ayat 16. 1, 2 ya. Ya, pakai inilah segenap hati dengan kekuatan. Ya, itu belum dengan kekuatan itu. Masih di rongga mulut aja, ya. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu pada waktu pagi. Bagaimana saudara mau nyanyikan ini kekuatan Tuhan pada pagi hari? Nah, yuk suaranya cok segenap hati yuk. Yuklah berserulah, ayo supaya matanya terbuka lebar. 1, 2 ya. Amin, puji Tuhan, haleluya. Nah ya, jadi Tuhan mau saudara kita menyanyikan, nah kekuatan Tuhan pada waktu pagi ya. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu pada waktu pagi. Ya, aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ini dikerjakan dilakukan pada waktu pagi. Berarti membawa pujian penyembahan. Tuhan engkaulah kekuatan, engkaulah kota bentengku. Nah ya, engkaulah kesanggupanku. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, dinyanyikan. Nah kepada Tuhan, bermazmur bagi Tuhan pada waktu pagi. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Nanti selesai ibadah ini, nanti saudara ya ini dulu bermazmur dahulu kepada Tuhan. Oke, puji nama Tuhan yuk. Mazmur 119 ayat 147. 1, 2 ya. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Nah ya, jadi Tuhan menghargakan saudara. Kalau anak-anak Tuhan itu berdoa datang kepada Tuhan pada pagi hari. Karena Tuhan tahu dia pasti bayar harga. Dia tahu saudara, Tuhan tahu bahwa anak-anak Tuhan itu memprioritaskan Tuhan. Makanya dia datang kepada ya pada pagi hari kepada Tuhan. Haleluya. Jadi mari pemuda-pemudi ya, haleluya, jangan bermalas-malas saudara, bersukacita, rindu saudara, suka saudara ya, bersekutu kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan pada pagi-pagi. Yuk satu lagi saudara, Mazmur 143 8. 1, 2 ya. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Nah ya, jadi dikatakan di sini perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi. Kita perlu mendengarkan suara Tuhan ya, untuk kehidupan kita sepanjang hari 24 jam saudara. Ya, supaya tetap di dalam perkenanan Tuhan. 24 jam walaupun waktu tidur saudara, sehingga tidak ada mimpi-mimpi buruk. Haleluya. Nah kita dalam perlindungan Tuhan. Kalau ada orang berniat jahat pun kita dalam perlindungan Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, kita perlu memperdengarkan. Kita perlu saudara mendengarkan suara Tuhan bagi kita. Haleluya. Nah itu semuanya saudara kita mengerjakannya pada pagi-pagi. Saya percaya saudara yang kasih dalam nama Yesus. Nah ya, nah seperti tadi Amsal tadi berkata, nah ya supaya kita menjadi orang-orang yang rajin, tidak menjadi orang yang pemalas saudara ya. Jadi kita mau bangun saudara pagi untuk berdoa kepada Tuhan. Amin. Nah ya, jadi kita enggak sekedar berkata saja percaya kepada Tuhan. Tuhan menjadi pengharapan, Tuhan yang menjadi jawaban, Tuhan yang kita andalkan. Saudara, tidak hanya cukup ya kata-kata saja, tapi Tuhan mau supaya kita berbuat, bertindak. Yaitu apa saudara? Menyerahkan hidup kita datang kepada Tuhan pada pagi hari. Amin. Haleluya. Mempercayakan hidup kita, mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan sepanjang hari tersebut. Supaya sepanjang hari tersebut Tuhan memimpin saudara, Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberikan perlindungan kepada saudara. Haleluya.
Yuk ayat terakhir, yang paling akhir. Ayub 7 ayat 17 sampai 18. Nah ini juga ayat yang familiar saudara ya. Sering ini disampaikan oleh Bapak Gembala. Haleluya, 1, 2 ya. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan. Dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi Tuhan itu juga ternyata suka saudara mendatangi anak-anak Tuhan itu pada pagi hari. Haleluya, dia lihatnya bagaimana ini anakku. Nah ya, apakah dia bangun, dia beranjak di tempat tidurnya, dia mau berdoa, ya. Tuhan Yesus juga melakukannya pada pagi-pagi, ya. Biarlah saudara, pada saat Yesus mendatangi kita, kita sudah bangun, kita sedang bersekutu kepada Bapa di sorga. Haleluya, tidak lagi tidur saudara, ngorok saudara. Nah ya, bahkan tidak mengenal waktu, bahkan kita tidak ada berkeinginan untuk berdoa, bukan seperti itu saudara ya. Biarlah kita menunggu-nunggunya. Mari pemuda-pemudi yang mengasihi Tuhan, ya, yang percaya kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, biarlah prioritas dalam hidup saudara itu ada, yaitu datang kepada Bapa di sorga. Ayo saudara, jadikan ini menjadi gaya hidup. Nah anak-anak Tuhan memang saudara harusnya seperti itu ya, ini menjadi gaya hidup daripada anak-anak Tuhan. Dia harus berdoa pada pagi-pagi. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Nah itu dikerjakan maka pemulihan terjadi ya. Seperti saudara beberapa tahun yang lalu itu di pastori itu nggak lepas itu dari doa pagi. Saudara paling sedikit itu 3, 4, 5 saudara, banyak sekali. Apalagi kalau hari Jumat saudara ya, Jumat malam Sabtu itu penuh sekali. Sampai ruang tamu itu penuh dengan anak-anak Tuhan yang mau berdoa. Penuh, sampai saudara nanti mau sampai ya pernah bisa mencapai 20, lihatlah saudara ya. Kamar-kamar itu penuh, di ruang tamu itu kursi, bangku, itu meja itu saudara itu disingkirkan. Supaya tidur cuma sebentar, karena jam 4 harus sudah bangun. Kamar mandi 1 saudara, coba bagaimana, karena harus ini dulu ya kan. Nah harus kamar mandi dulu, harus sikatan, sebelum menaikkan doa. Nah ya, supaya itu terjadi lagi. Itu sudah dikerjakan pagi-pagi. Nah itu terus menerus saudara. Nah itu ada jadwal. Ya, itu ada jadwal setiap hari, nggak pernah sepi setiap hari. Mau capek mau bagaimana, kalau sudah saudara jadwal ya, tapi saya percaya itu nggak jadwal, itu memang sudah di hati mereka. Mereka tahu tanpa doa mereka nggak bisa. Ya, tanpa doa mereka nggak bisa mengerjakan perkara. Nah itu terjadi saudara ya. Jadi marilah pemuda-pemudi. Nah itu nggak kebetulan Tuhan kerjakan, dan itu pernah terjadi ya. Makanya tidak heran begitu banyak pemuda-pemudi saudara, begitu aktifnya. Nah ya, banyak kegiatan dikerjakan, dilakukan. Penginjilan perkunjung nggak bisa lepas, kelompok-kelompok sel. Makanya selalu ada saudara KKR, ada retreat. Nah itu kenapa? Karena ada doa. Haleluya, ada yang menopang. Nah sekarang nggak kebetulan saudara generasinya. Ayo mari saudara, itu dulu dikerjakan Tuhan, biar sekarang dikerjakan Tuhan. Tapi bagaimana itu bisa terjadi kalau saudara mau? Kalau saudara nggak mau, Tuhan akan bisa mengirimkan yang lain. Tapi saya percayalah saudara pasti mau. Itu terjadi saudara. Nah ya, sebelum masa ini ke saudara COVID itu masih terus terjadi. Doa pagi itu sudah terjadi. Nah di setiap malam mereka itu, Senin malam mereka itu udah di rumah. Nah ada jadwalnya ya. Karena nanti malam sebelum tidur mereka berdoa, pagi-pagi nanti kami akan berdoa bersama-sama. Itu sudah diatur saudara. Siapa yang mimpin pujian, siapa yang mimpin topik doa. Hari Selasanya malam mereka datang lagi. Hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi rumah itu saudara nggak pernah berhenti daripada doa. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Itu saudara satu sukacita yang luar biasa bisa dikerjakan. Yuklah, makanya mari pemuda-pemudi, yuk awali hari saudara ya, untuk bangun saudara ya, bangun pagi dan beranjak dari tempat tidur. Dan kemudian saudara menghadaplah kepada Bapa di sorga, bawa pujian penyembahan saudara, bawa doa-doa saudara kepada Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sabtu depan kita sambung. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang Kau sudah nyatakan Tuhan bagi pemuda-pemudi ini, betapa Engkau merindukan mereka. Mereka melakukan firman-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Dan biarlah ini juga menjadi kerinduan bagi setiap pemuda-pemudi ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab mereka sungguh-sungguh merindukan Engkau, mengasihi Engkau Tuhan lebih dari apapun. Mereka memiliki prioritas dalam hidup mereka, mereka tahu Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Inilah rinduku kepadamu Tuhan. Segenap hati kami mau memuji-Mu Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku. Mari pemuda-pemudi yang mengasihi Tuhan, bukakan hatimu. Angkatlah tanganmu kepada Tuhan, nyatakan segenap hati. Dari hatimu yang paling dalam, nyatakan bahwa Engkau merindukan Tuhan, bahwa Engkau memerlukan Tuhan lebih daripada apapun. Segenap hatiku, Mari nyatakan dengan segenap hatimu.
Mari pemuda-pemudi, saudara yang mengasihi Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, sungguh saudara memerlukan Tuhan. Karena saudara sudah menjadi anaknya, menjadi umat pilihannya. Engkau tidak bisa hidup tanpa persekutuan dengan Tuhan. Engkau tidak bisa hidup kalau engkau jauh daripada persekutuan dengan Tuhan. Karena hidupmu bukan kuat dan gagahmu, tapi oleh karena Roh Tuhan yang bekerja dalam kehidupanmu, yang memampukanmu, menyanggupkanmu berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Berjalan di dalam kehendak Tuhan, bukan berjalan dalam kehendakmu. Berjalan dengan maunya Tuhan, bukan dengan maumu. Engkau perlukan Tuhan. Mari pemuda-pemudi, miliki prioritas di dalam hidupmu. Amin. Miliki prioritas dalam hidupmu. Mari nantikan hari itu, nantikan pagi itu untuk datang kepada Tuhan. Karena Tuhan juga menunggumu, menantikanmu, mendatangimu pada pagi hari. Mari sambutlah kerinduan Tuhan untuk mendatangimu. Mari miliki komitmen pemuda-pemudi, supaya pengenalan akan Tuhan semakin bertambah-tambah dalam hidupmu. Dan kau bisa menyenangkan Tuhan. Bukan hanya menyenangkan dirimu atau orang lain, tapi engkau bisa menyenangkan Tuhan. Dan itu sangat berkenan kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa yang di sorga. Tentulah tidak kebetulan firman-Mu disampaikan. Dan hamba-Mu percaya firman-Mu Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Tetapi firman berhasil. Seturut dengan apa yang disuruhkan kepadanya. Hari ini firman berhasil Tuhan. Amin. Berhasil Tuhan Yesus bekerja. Bekerja bagi setiap pemuda-pemudi. Bekerja bagi setiap umat-Mu. Mengubahkan hidup mereka Tuhan. Mereka belajar Tuhan Yesus. Belajar Tuhan Yesus. Untuk mengerti firman-Mu. Untuk melakukan firman-Mu. Amin. Di dalam nama Yesus. Biar itu jadilah. Bagi setiap pemuda-pemudi Tuhan. Mereka pergunakan waktu yang ada. Kesempatan yang kau adakan. Amin. Yang kau berikan Tuhan, mereka menghargakannya. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mereka mengerti, mata rohani terbuka. Menjadi milik mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Ada kerinduan yang luar biasa. Amin. Mengalir dalam hidup mereka Tuhan. Untuk datang berdoa kepadamu pagi-pagi Tuhan. Mereka aturkan waktu mereka. Mereka mengaturkan hidup mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus mereka menggerakkan firman Tuhan. Karena Yesus sendiri sudah memberikan contoh. Yesus sendiri sudah memberikan teladan. Bagaimana Yesus bangun pagi-pagi. Dia pergi keluar. Dia pergi ke tempat sunyi. Dia berdoa. Biar itu juga jadi bagi setiap umat Tuhan ini. Amin. Umat Tuhan bangun pagi-pagi. Beranjak dari tempat tidurnya. Mereka mencari satu tempat untuk datang berdoa kepadamu. Bersekutu kepadamu Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Jadilah bagi setiap pemuda dan remaja. Syukur bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami berdoa roh jahat, setan penipu. Kegelapan kau tidak mengerti firman Tuhan. Tidak mau menjadi pelaku firman Tuhan. Menunda-nunda. Mengeraskan hati. Roh duniawi lepaskan setiap mereka. Kemalasan. Berdalih-dalih tinggalkan mereka. Dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang di sorga. Biar Roh Kudus yang setia terus bekerja. Amin. Di dalam hidup mereka Haleluya. Tuhan, menolong mereka. Memberikan kekuatan, kesanggupan bagi mereka. Untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik di sorga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kita yang percaya bersama-sama kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari silakan duduk, kita lanjutkan acara kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Oke.
Oke, puji nama Tuhan. Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang mengasihi Tuhan. Saya mau bangkit berdiri semua dulu saudara. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya, pemuda-pemudi remaja yang mengasihi Tuhan. Boleh sekali lagi disalam kanan kirinya saudara bergerak. Haleluya, biar semuanya makin semangat. Haleluya. Oke, haleluya. Yang cowok boleh ke yang cewek di salam. Haleluya saudara. Oke, semua sudah salaman saudara? Oke, haleluya. Mari kita dengarkan pengumuman kita, silakan duduk, kita dengarkan pengumuman kita. Pengumuman kita yang pertama, besok hari kita ada ibadah minggu pagi di tempat ini jam 8 pagi. Mari semua pemuda-pemudi remaja yang sudah setia untuk hadir di ibadah minggu pagi, hadir kembali pada besok hari jam 8 ya saudara, haleluya. Dan untuk pemuda-pemudi remaja yang mungkin berhalangan datang di ibadah minggu pagi, tetap hadir di ibadah minggu raya kita di ibadah minggu sore jam 5 sore, amin. Saya harap agar semua saudara juga tidak ada yang meninggalkan pertemuan ibadah kita pada besok hari, haleluya. Semua tetap semangat, mari kita ingatkan juga teman-teman kita yang tidak datang pada malam ini, agar semua teman-teman kita bisa hadir di ibadah minggu pagi maupun di ibadah minggu sore pada besok hari. Dan untuk ibadah pemuda-pemudi remaja kita minggu depan di tempat ini, hari Sabtu jam 6 sore kita berdoa supaya cuaca baik, haleluya. Dan semua pemuda-pemudi remaja yang sudah hadir pada hari ini, di ibadah pemuda-pemudi remaja pada Sabtu depan semuanya tetap hadir. Dan mari kita kerjakan teman-teman kita kunjungi teman-teman kita yang tidak hadir pada malam ini, kita ingatkan agar pada Sabtu minggu depan semuanya bisa hadir, amin. Untuk pemuda-pemudi remaja dari setiap wilayah, baik itu wilayah timur, barat, utara, dan selatan, mari kita kerjakan perkunjungan dan penginjilan kita. Kita ingatkan teman-teman kita yang sudah lama tidak hadir di tempat ini, kita ingatkan mereka supaya mereka bisa hadir kembali di tempat ini. Dan mari kita cari jiwa-jiwa baru, pemuda-pemudi remaja yang belum pernah hadir di tempat ini untuk bisa kita bawa ke tempat ini. Haleluya. Haleluya. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Saya undang untuk pelayan persembahan maju ke depan. Haleluya, mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Oke, haleluya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Syukur Bapa buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu Bapa mengubahkan setiap kami pemuda-pemudi remaja untuk membangun persekutuan kami Bapa lebih intim lagi dengan Tuhan tiap-tiap hari dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar lagi Bapa kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati Bapa setiap tangan-tangan yang memberi. Tuhan berkati Bapa dalam nama Yesus, perkuliahan kami Tuhan berkati, studi kami Tuhan berkati, pekerjaan kami Tuhan berkati, bahkan orang tua kami yang menjadi saluran berkat kami Tuhan berkati Bapa. Kami percaya kami semua memberi dengan penuh sukacita, dan kami percaya ada berkat Tuhan yang mengalir atas kehidupan kami senantiasa. Di dalam nama Yesus kami tolak segala penjahat setan, kuasa kegelapan, roh malas untuk memberi, pelit kikir tidak bisa menjamah kami. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami percaya ada berkat Tuhan yang mengalir melimpah atas kehidupan kami senantiasa. Syukur Bapa yang baik, Bapa luar biasa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita mengucap syukur, kita nyatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Semuanya kita
kita bangkit berdiri bersama-sama. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan yang sangat mengasihi kita. Amen. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di sorga, kami bersyukur lagi kepadamu Tuhan, sebab pelawatanmu terjadi luar biasa di ibadah pemuda pun remaja dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan, pujian penyembahan musik, bahkan tarian sudah kami bawakan kepadamu Tuhan Yesus. Biarlah itu menjadi persembahan yang harum yang menyenangkan Tuhan. Dan Amen. pulihkanlah kami terus pemuda-pemudi ini Tuhan, untuk lebih lagi memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Firman Tuhan sudah disampaikan dan setiap umat Tuhan sudah menerimanya. Roh Kudus memeteraikan firman Tuhan itu sehingga itu menjadi milik setiap umat Tuhan dan mereka melakukannya, menjadi pelaku firman Tuhan yang mengubahkan hidup mereka, membuat mereka tidak pernah sama di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Tuhan bekerja luar biasa dalam hidup mereka, menolong menyertai mereka Tuhan, memampukan menyanggupkan mereka untuk menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga mereka akan bangun Tuhan persekutuan kepadamu Tuhan Yesus pada pagi-pagi hari. Biarlah itu menjadi prioritas dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Syukur bagimu juga Tuhan, bagi setiap umat Tuhan yang sudah ambil bagian pelayanan di ibadah pemuda pemuda remaja ini. Apa yang mereka kerjakan, lakukan, tidak ada satu pun yang sia-sia. Semua Tuhan perhitungkan, kembalikan berlipat kali ganda bagi setiap mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dan kami percaya Tuhan ibadah pemuda remaja Sabtu depan lebih luar biasa, lebih berkemenangan. Kami mengerjakannya lebih sungguh-sungguh lagi. Kami semuanya ambil bagian, kami terbeban. Kami bangun pekerjaan Tuhan ini di dalam nama Yesus, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Sehingga semakin banyak pemuda dan remaja di kota Jakarta ini untuk datang kepadamu Tuhan. Engkau selamatkan. Terima kasih Bapa yang baik. Syukur bagimu Tuhan, dan besok hari kami datang ibadah Minggu Raya pagi atau ibadah Minggu Raya sore dengan penuh sukacita. Tidak ada satu pun di antara kami meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, tapi kami saling menasihati, bahkan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan sudah semakin mendekat. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama Tuhan. Dan sebentar nanti kami akan pulang, Tuhan menyertai kami, perlindungan daripada Tuhan menjadi milik kami. Kami tiba dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami mengusirkan segala perjalanan setan, kegelapan, maut, celaka, pencuri, perampok, niat manusia, pengganggu, pengacau, sakit, penyakit, kelemahan. Dalam nama Yesus tidak bisa menjamah kami, tidak bisa menjamah perjalanan kami. Cuaca buruk, bencana-bencana alam kami tolak dalam nama Yesus. Hujan kau berhenti di dalam nama Yesus. Tidak bisa menghalangi perjalanan kami dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mari angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Bapa yang besar serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Segala puji hormat, segala puji hormat hanya bagi Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Dialah yang ditinggikan kekal selamanya. Segala puji
Yesus memberkati.